Mengerikan. 100 rudal balistik menghantam Israel dengan beruntun. Dunia gempar. 100 rudal balistik jarak jauh milik Jepang dilaporkan menghujani wilayah strategis Israel secara beruntun dalam serangan militer paling mengejutkan dalam sejarah modern. Serangan dahsyat ini membuat sejumlah kota utama di Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa, mengalami kerusakan parah dan menciptakan kepanikan massal. Menurut laporan yang beredar di berbagai media internasional, rudal-rudal balistik Jepang tersebut diluncurkan dari pangkalan rahasia di wilayah Pasifik Timur, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kewalahan menghadapi rentetan tembakan presisi tinggi tersebut. Serangan itu disebut sebagai pembalasan strategis atas eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan aliansi militer global. Latar belakang dan motif serangan. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Jepang terkait serangan ini. Namun, beberapa sumber intelijen menduga Jepang terlibat langsung akibat meningkatnya tekanan geopolitik dan pengaruh diplomatik yang terusik oleh kebijakan agresif Israel di kawasan Asia Barat. Analis militer mengaitkan tindakan Jepang ini dengan balas dendam bersejarah, menyusul munculnya sentimen nasionalis dan trauma lama yang masih tertanam dalam benak rakyat Jepang akibat tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Muncul spekulasi bahwa Jepang kini berani menunjukkan kekuatan militernya secara terbuka setelah sekian lama bersembunyi di balik konstitusi damainya. Kerusakan dan reaksi internasional. Laporan awal menyebutkan bahwa lebih dari 60% fasilitas militer dan pusat komunikasi Israel mengalami gangguan serius. Bandara Ben Gurion ditutup total. Pemerintah Israel langsung menetapkan status darurat nasional dan mengerahkan seluruh cadangan militer untuk mempertahankan wilayahnya dari kemungkinan serangan lanjutan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan dalam pidatonya bahwa Israel akan membalas dengan kekuatan penuh siapapun yang menyerang tanah kami. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat, dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina menyerukan penghentian kekerasan serta meminta penjelasan resmi dari Jepang. Situasi saat ini, warga Israel di berbagai kota besar dilaporkan mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah. Rumah sakit kewalahan menangani korban luka-luka, dan jaringan listrik serta komunikasi di beberapa wilayah dilaporkan lumpuh total. Media Jepang sendiri terpecah dalam menyikapi aksi ini. Sebagian mendukung langkah militer sebagai bentuk keberanian baru Jepang dalam menghadapi ketidakadilan global, sementara yang lain mengkhawatirkan balasan besar-besaran dari negara-negara barat. Serangan 100 rudal balistik oleh Jepang ke Israel menjadi titik balik mengejutkan dalam peta konflik global. Dunia kini berada di ambang krisis internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini awal dari Perang Dunia Baru? Atau sekadar sinyal dari kebangkitan militer Jepang yang selama ini terpendam? Tak lama setelah serangan, Presiden Amerika Serikat mengecam keras tindakan Jepang dan menyebutnya sebagai serangan brutal terhadap sekutu utama AS di Timur Tengah. Armada Angkatan Laut AS yang bermarkas di Laut Mediterania segera diperintahkan siaga penuh dan melakukan patroli udara intensif di sekitar Israel. Sementara itu, Rusia dan Cina bersikap lebih hati-hati. Kedua negara menyerukan deeskalasi dan mengajak seluruh kekuatan dunia duduk di meja diplomasi. Namun, di balik layar, banyak pihak menduga bahwa Rusia dan Cina diam-diam memberikan dukungan teknologi atau intelijen kepada Jepang sebagai bagian dari manuver global untuk menyeimbangkan dominasi AS Israel. Pertahanan udara Israel, Iron Dome, yang selama ini diandalkan sebagai benteng pelindung dari serangan rudal, kali ini dibuat tidak berdaya. Rentetan rudal balistik yang menghantam dalam gelombang simultan berhasil menembus hampir seluruh sistem pertahanan tersebut, membuat pasukan IDF, Israel Defense Forces, kelabakan. Sirene peringatan berbunyi terus-menerus. Rumah-rumah warga hancur, infrastruktur terbakar, dan sebagian besar warga Israel di kota besar kini berlindung di bunker bawah tanah. Rumah sakit penuh sesak, jaringan listrik lumpuh, dan jalur evakuasi terputus. Netanyahu dalam konferensi pers darurat bersumpah akan membalas serangan ini dengan kekuatan 10 kali lipat. Namun, hingga kini, Israel belum meluncurkan balasan militer terbuka ke Jepang karena situasi internal yang kacau total. Dampak dari serangan ini belum bisa diprediksi sepenuhnya. Namun, banyak analis memperkirakan bahwa ini bisa menjadi pemicu konflik global berskala besar jika tidak ditangani dengan cepat dan diplomatis. Jepang,
yang sebelumnya terikat oleh konstitusi damai, kini tampaknya membuka babak baru dalam sejarah militernya. Serangan 100 rudal balistik dari Jepang ke Israel tidak hanya mengguncang Tel Aviv atau Yerusalem, tetapi juga mengguncang dasar-dasar tatanan internasional yang selama ini dijaga oleh kekuatan adidaya. Serangan ini adalah sinyal bahwa dunia sedang bergerak ke arah yang tak menentu, dan tidak ada yang bisa memastikan bagaimana akhirnya. Untuk sementara, dunia hanya bisa menunggu, dalam ketegangan, dalam ketakutan, dan dalam bayang-bayang konflik global yang kian nyata.